Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Heri Novis. Salam sehat, salam semangat. Kita akan memasuki materi aplikasi barisan dan deret mata pelajaran matematika wajib kelas 11 tetap di Heri Novis Channel. Jangan lupa siapkan catatannya. Penerapan konsep barisan dan deret dalam masalah sehari-hari. Jadi, barisan dan deret itu bisa digunakan untuk masalah-masalah yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Contohnya, misalnya dalam hal ekonomi. Barisan dan deret digunakan untuk mencari bunga tunggal dan bunga majemuk. Dalam hal pertumbuhan, biologi, dalam materi pertumbuhan dan peluruhan. Sedangkan dalam perbankan juga bisa untuk menghitung anuitas besarnya angsuran suatu pinjaman. Kita akan memasuki materi yang pertama, yaitu tentang bunga tunggal. Apakah bunga tunggal itu? Bunga tunggal adalah suatu model pemberian bunga yang dihitung berdasarkan modal awal atau modal pokoknya saja. Jadi, ketika kita menabung di suatu bank, bunganya ya dihitung dari modal awal saja atau yang kita setorkan ke bank tersebut. Adapun rumusnya adalah MN sama dengan M0 dikali 1 plus I pangkat N. I ini adalah bunga ya. Kemudian N ini adalah periode bunga. Misalnya dalam contoh 1, Rasendria menyimpan sejumlah uang di bank dengan sistem bunga tunggal. Bunga yang diberikan bank adalah sebesar 3% tiap 4 bulan sekali. Setelah 3 tahun, ternyata simpanan Rasendria sebesar Rp25.400.000. Berapakah simpanan awal Rasendria di bank tersebut? Jadi ini yang diketahui, ini adalah MN-nya ya, hasil bunga tambah pinjam tambah simpanan, sehingga kita perlu mencari periode bunga. Karena di sini ada 3% tiap 4 bulan selama 3 tahun. Berarti dalam 1 tahun itu kan 12 bulan dibagi 4 ada 3, berarti 3 kali 3 nanti periode bunganya adalah 9 gitu ya. 9 kali 3 nanti bunganya adalah 27%. Kita memasuki rumus MN sama dengan M0 dikali bunga, dimana MN-nya ketemu sudah ada diketahui 25.400.000. M0 ini yang kita cari, ini periode bunganya 27% itu 27/100, sehingga diperoleh 25.400.000 sama dengan M0 kali 1 plus 0,27. Cara mencari M0 nya adalah MN dibagi periode bunganya ditambah 1, yaitu 1,27, sehingga M0 nya adalah 20 juta rupiah. Jadi simpanan awal Rasendria pada bank tersebut adalah sebesar 20 juta rupiah. Kita memasuki materi yang selanjutnya adalah materi tentang bunga majemuk. Bunga majemuk disebut juga bunga yang berbunga. Kenapa disebut bunga yang berbunga? Karena bunga majemuk itu adalah bunga yang diperoleh berdasarkan besar modal yang diberikan kepada bank dan juga bunganya setelah simpanan tersebut berjalan. Jadi dihitungnya tidak hanya simpanan di awal saja, tetapi ketika kita mendapat bunga pun nanti akan diberi bunga lagi. Rumusnya adalah MN sama dengan M0 kali 1 plus I pangkat N. Kalau yang tadi itu bunga tunggal kita menggunakan deret aritmetika,
Kalau bunga majemuk kita menggunakan deret geometri karena kita gunakan pangkat. Contoh 2. Fata menginvestasikan uangnya di sebuah bank Bonafit sebesar 200 juta rupiah. Bank tersebut memberikan bunga majemuk sebesar 10% tiap semester. Semester itu 6 bulan ya. Berapakah uang Fata setelah ia investasikan selama 2 tahun? Langkah yang pertama adalah kita mencari periode bunga. Karena dia tiap semester selama 2 tahun, jadi selama 2 tahun itu periode bunganya adalah N sama dengan 4. Kita masukkan rumus MN sama dengan M0 kali 1 plus I pangkat N. I-nya kita ganti dengan bunganya. Bunganya berapa? Bunganya adalah 10%. N-nya apa? N-nya adalah periode bunga tadi, ketemulah dia 4. Sehingga diperoleh MN sama dengan M0 kali 1 plus 10% pangkat 4. M0-nya kita ganti 200 juta rupiah. 1 ditambah 0,1 adalah 1,1, kita pangkatkan 4. Sehingga diperoleh uang Fata selama 2 tahun adalah sebesar 292.820.000. Jadi, uang Fata setelah diinvestasikan selama 2 tahun, jumlahnya menjadi Rp292.820.000. Nah, ketika kalian bisa dan mempunyai uang dan ditabung, kalian ingin yang mana? Menggunakan bunga tunggal atau menggunakan bunga majemuk? Untuk latihan soal yang pertama, nanti soal latihan ini dikerjakan dan dikumpulkan ya. Ini soalnya. Nicholas menerima uang warisan sebesar 100 juta. Ia berniat investasi selama 5 tahun. Bank A menawarkan bunga tunggal 9% per tahun. Bank B menawarkan bunga majemuk 8% per tahun. Menurut kalian, Nicholas akan memilih bank yang mana sehingga memberikan hasil yang baik? Materi yang selanjutnya adalah tentang pertumbuhan. Untuk materi pertumbuhan ini mirip dengan bunga majemuk ya. Kita gunakan deret dan barisan geometri. Contohnya adalah penduduk suatu kota tercatat sebanyak 1,6 juta jiwa pada tahun 2020 dan diperkirakan menjadi 2,5 juta jiwa pada tahun 2022. Jika tahun 2020 dianggap sebagai tahun dasar, berapa persenkah pertumbuhannya dan berapa jumlah penduduknya pada tahun 2024? Seperti tadi di bunga majemuk, kita akan mencari periode bunga. Di sini juga kita mencari periode pertumbuhan karena yang diketahui adalah di sini pada tahun 2020 dan 2022, berarti periode pertumbuhannya tinggal dikurangi, yaitu 2. Kita masukkan rumus pertumbuhan. Pn sama dengan P0 kali 1 plus I pangkat N, di mana I ini adalah persentase pertumbuhannya dan N ini adalah periode pertumbuhannya. Pn itu jumlah penduduk pada akhir periode, P0 itu jumlah penduduk pada awal periode, sehingga diperoleh 2,2.500.000 rupiah sama dengan 1.600.000 rupiah kali 1 plus I pangkat 2. Untuk mencari 1 plus I pangkat 2, kita bagi 2.500.000 dibagi 1.600.000, ketemulah 1,5625. Itu 1 plus I pangkat 2. Untuk menghilangkan pangkatnya, kita cari kebalikan dari pangkat adalah akar, sehingga 1 plus I adalah akar pangkat 2 dari 1,5625, diperolehlah 1,25.
Karena di sini 1,25 kita hilangkan atau kita kurangi sehingga berubah menjadi 0,25. Sehingga I-nya adalah 0,25. Yang berikutnya adalah jumlah penduduk pada tahun 2024. Karena diketahui tahun dasarnya 2020, berarti ini 2024 adalah P4. Ini P0-nya 1.600.000 ditambah 1 plus I-nya ini tadi 0,25 dipangkatkan karena ini P4 berarti ini 4, sehingga Rp1.600.000 dikalikan 2,44140625 ketemulah 3.906.250 jiwa. Jadi pertumbuhan penduduk suatu kota tersebut tiap tahunnya adalah 25%, sedangkan jumlah penduduk tahun 2024 diperkirakan adalah 3.906.250 jiwa. Materi yang selanjutnya adalah tentang peluruhan. Kalau pertumbuhan itu jumlahnya meningkat, kalau peluruhan itu sebaliknya, jadi jumlahnya akan berkurang. Contoh kasusnya misalnya adalah di contoh 4. Suatu virus di dalam tubuh dapat pecah mendadak dan berkurang sebanyak 5% setiap jam setelah dikenai suatu antibiotik. Jika pada tubuh seseorang mula-mula terdapat 1 juta virus, setelah ia meminum antibiotik, berapa jumlah virus dalam tubuhnya setelah 5 jam? Kita gunakan rumus seperti pertumbuhan tadi kan ditambah ya. Kalau peluruhan karena jumlahnya berkurang maka dikurangi. UN sama dengan U0 kali 1 min I pangkat N. Di mana UN itu adalah jumlah akhir, U0 itu jumlah awal, I-nya adalah persentase peluruhannya, dan N-nya adalah periodenya. Kita masukkan UN sama dengan 1 juta kali 1 kurangi 0,05, 5% ini ya, 0,05 dipangkatkan 5 karena dia setelah 5 jam ya, sehingga diperoleh 1 juta kali 0,95 pangkat 5, sehingga diperoleh 1 juta kali 0,773781, sehingga UN-nya adalah 773.781 jumlah virus yang ada dalam tubuh seseorang tersebut setelah 5 jam. Untuk latihan soal adalah latihan kedua, ini tentang pertumbuhan penduduk yang dikaitkan dengan produk domestik bruto ya. Silahkan dikerjakan, nanti khusus untuk latihan dikumpulkan dalam tugas kelas. Materi yang terakhir adalah materi tentang anuitas. Apakah anuitas itu? Anuitas ini sangat erat kaitannya dengan perbankan dan juga matematika ekonomi ya. Kalau di SMK ini dibahas tuntas tentang anuitas. Kalau di SMA hanya cukup pengetahuan dasar saja. Anuitas adalah pembayaran angsuran atas sejumlah pokok pinjaman yang besarnya tetap. Jadi kalau ibu kita atau ayah kita meminjam uang di bank, ya yang kita setorkan ke bank itu namanya anuitas. Angsuran anuitas merupakan penjumlahan antara bunga dengan pokok pinjaman. Jadi ketika kita mengangsur di bank itu yang kita berikan adalah bunga yang nanti akan diminta bank dan juga pengurang dari pinjaman yang kita pinjam. Bagaimanakah rumus anuitas? Anuitas A besar sama dengan modal kali I itu bunga dibagi 1 kurangi kurung buka 1 plus I juga bunga dipangkatkan negatif N. Ini agak rumit ya. Biasanya ini ada tabel anuitasnya.
atau bisa menggunakan alat bantu kalkulator. Misalnya di contoh 5, untuk memperbesar modal, seorang pedagang sepatu meminjam uang di bank sebesar 2 juta yang akan dilunasi dengan anuitas selama 5 kali dengan suku bunga 2% per bulan. Buatlah tabel rincian angsurannya. Sebelum buat tabel rincian angsuran, kita akan terlebih dahulu mencari anuitasnya dulu ya. Seperti rumus ini tadi, A sama dengan M kali 1 plus 1 per M kali I per 1 min 1 plus I pangkat negatif N. Kita masukkan yang dipinjam adalah 2 juta, bunganya adalah 2%, adalah 0,02, 1 kurangi 1 plus 0,02 pangkat negatif 5, diperoleh anuitasnya adalah sebesar Rp424.317. Tabel angsurannya. Untuk tabel angsurannya diperoleh seperti ini. Tahun pertama pinjamannya tadi masih utuh 2 juta. Bunga 2% itu artinya 2% kali pinjaman ini, diperoleh 40.000. Sedangkan angsurannya diperoleh dari anuitas ini dikurangi bunga ini. Jadi 424.317 kurangi 40.000, angsurannya adalah 384.317. Sisa pinjaman diperoleh dari pinjaman ini dikurangi dengan angsurannya ini, sehingga 2 juta kurangi 384.317. Sehingga ketika pedagang tadi mengangsur pertama, maka sisa pinjamannya adalah 1.615.683. Ini digunakan sebagai dasar untuk menghitung nanti dia anuitas kedua. Diletakkan di sini, bunganya masih 2%, berarti 2% kali pinjamannya ini diperoleh 32.313. Angsurannya diperoleh dari anuitas, anuitasnya selalu tetap ya, dikurangi bunganya ini, sebelahnya ini, diperoleh angsurannya adalah Rp392.004. Sisa pinjamannya diperoleh dari pinjaman ini dikurangi dengan angsuran yang kedua, diperoleh sisa pinjaman 1.223.679. Begitu seterusnya sampai angsuran ketiga. Ini sebagai dasar angsuran ketiga, sisa pinjaman angsuran ketiga sebagai dasar menghitung tahun keempat, bulan keempat, dan sampai angsuran anuitas yang kelima, diperoleh sisa pinjamannya 415.995, sehingga mengurangi dengan angsurannya ini persis sama atau kurang lebih sama ya, sehingga pada anuitas kelima maka pinjaman pedagang tadi adalah lunas. Nanti dicatat pelan-pelan, dipahami cara menghitungnya, nanti prosesnya akan mudah kalau sambil memahami dan mencatat. Untuk latihan ketiga, jadi soalnya nanti yang dikumpulkan di tugas kelas ada 3 ya, latihan 3 ini silahkan dikerjakan. Selamat mengerjakan aplikasi barisan dan deret. Terima kasih. Tetap gunakan protokol kesehatan 3M. Salam sehat, salam semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.